Permisi, ada paket. Oke, selamat malam semuanya. Kita Halo kembali semua. kita di mana nih? Malam. Kita di Kita si paket podcast cuy. Anjoy, misi paket podcast. Seperti biasa, ada Raul Aka dan Rafael Marius sebagai hostnya. Cuman malam ini kita kedatangan dua orang tamu nih. Buset, tamu, gengs. Coba Rafael Marius kayak diintroduce dulu. Mereka tuh siapa gitu loh. Kayak coba Bentar, kok lu nggak nge-introduce gue? Oh iya, kita ada host Iya. ketiga. Tiba-tiba nebeng. Halo, Gregoris Nayaka. Halo, Jadi selamat kayak malam. nggak penting sih. Jadi kita langsung aja. Yaudah, kalau mau kenalan atau kita kenalin satu-satu ya. Coba dari Damar dulu deh. Dam, kenalkan Ya. diri Dam. Coba Dam. Lu tuh siapa? Lu tuh apa? Lu bisa apa gitu kayak. Anjing. Coba, Kenalan Lu ya? bisa apa? perkenalan dulu kita. Ya, namanya adalah Damar. Nama lengkapnya Albertus Damar. Bisnis apa mulu. Terus apa nih? Sebagai apa gitu ya? Sebagai Nah, iya sebagai deh, boleh deh. mantan sih sebenarnya, mantan wakil ketua Senat Oh shit. periode 2019-2020. Begitu, teman-teman. Kita juga punya ketuanya loh. Kenalin dong. Siapa? Kita kenalin dulu deh. Yang satu lagi coba boleh ada suaranya? Misi. Anjoy. Namanya siapa nama? Jadi nama gue Adeline Jefferson Mulya, biasanya dipanggil Adele. Gue berarti mantan ketua Senat. Anjoy, berarti malam ini kita kedatangan ketua Senat dan wakilnya. Mantan ketua Senat dan mantan wakil ketua Senat. Dan tim dari Tekap kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat kalian. Anjoy. Oke. Udah siap belum? Jadi kalian terus jawab gitu atau Ini nama podcastnya apa? Tekad. itu namanya misi paket. Coba Marius dijelasin dikit. Iya. Jadi maksudnya misi paket itu kita membawa pesan, tapi kayak tidak mementingkan apakah orang bakal menerima atau enggak. Pokoknya tugas kita kayak seolah kurir, kita mengantar pesan. Jadi kayak misi paket. Gitu. Bagus. Dan nama grup kita sendiri Tekap itu tuh adalah paket dibalik. Oke. Gitu. Oke. Sabi. Berarti kalian berdua udah siap nih gue tanya nih, apa enggak? Udah. Oh, Boleh. udah. Siap aja. Oke. Jadi tadi gue boleh tanya dong, coba kita cooling down dikit deh. Lu awal-awal diajak sama Nayaka ke sini tuh dimintanya gimana? Lu dibilangin apa? Lu di briefingnya apa? Siapa nih? Gue Fadel. Ya, atu-atu deh, coba dari lu dulu, Dam. Dari gua ya. Jadi tuh kemarin itu jam berapa ya? Lupa. Sekitar jam udah malam ya? Jam 11 bahkan. Buset. Jam 11 gitu, udah mau tidur gitu, tiba-tiba di line sama Nayaka. Terus tiba-tiba dia ngomong, kita ada project dulu nih, project podcast. Terus ya, ini jujur baru pertama kali kan gue baru buat ini, podcast gini sebenarnya. Anjoy. Terus ya pernah denger doang, jadi kayak oh ya udah gimana sistemasinya bla bla bla. Terus besok nggak pakai vid call, cuma voice call doang. Oh ya udah. Oke. Kalau Adel gimana Adel? Kalau gue sih sistemnya sebenarnya Nayaka mengajak, terus Nayaka memaksa gue untuk membolehkan mengajak Damar. Oh, dipaksa. Oh, seperti itu. Adel nggak maksa sih akhirnya. Jadi ya udah. Berarti kayak gue suka yang gini-gini. Nayaka gue, terus dia kayak cerita gitu. Dia bukan cerita sih, dia menyombongkan diri bahwa Gak ada. Nara, Marius, dan Raul tuh punya podcast gitu. Oh, berarti kita udah lumayan bergengsi ya. Iya, Kita udah tenar cuy. Bener, jadi maksud gue kayak gue juga pengen pansos gitu dong. Anjay. Nayaka bilang kayak boleh gue tanyain dulu ya sama teman-teman gue gitu. Terus ada gitu baru tiba-tiba dia kayak gimana kalau lu ngajak Damar juga? Iya kan, ngajak Damar ya, ngajak Damar. Oke gitu. Jadi akhirnya gue okein lah gitu. Boleh. Sangat menarik ya berarti ya. Kayak kita tuh kayak kalian tuh seakan-akan tamu sangat kehormatan gitu. Jadi kami sangat enggak ada, biasa aja. Jadi kalian nggak tahu ya, belum dikasih tau mana ya Kak, kita tuh sebenarnya cuma pengen ngomongin kehidupan SMA dan kehidupan setelah SMA abis ini gitu kan. Jadi itu garis besarnya aja. Nah, cuma kita dari awal itu kita bakal ngasih lu beberapa pertanyaan. Oke, udah siap semuanya? Sudah siap? Siap, Anjoy. Mana? Oke, pertanyaan pertama. Ini kan kita lagi mengkampanyekan hashtag tagar di rumah aja kan. Gara-gara
gara-gara ya corona ini, maksudnya kayak kemarin kita harusnya masih ujian sekolah gitu kan. Terus tiba-tiba gara-gara corona, blek, kita nggak boleh sekolah lagi, kita nggak boleh keluar lagi, kita cuman boleh di rumah aja. Nah, selama lu di rumah ini kegiatan ngapain aja sih? Coba dari Adele dulu dijelaskan. Gue selama liburan ini kebanyakan gue nonton. Gue jadi kayak menyempatkan nonton semua film yang gue belum sempat nonton. Sekarang gue lagi nonton Friends. Gue udah di season 4. Itu gue nonton dalam kayak 4 hari atau 5 hari gitu. Jadi bisa dibayangkan kan 24 jam gue isinya gue cuma nonton-nonton doang. Sama dari lagu. Jadi gue berusaha untuk lebih banyak mengeksplor penyanyi-penyanyi baru, genre-genre baru yang gue gak pernah dengerin sebelumnya. Terus lu ngikutin Spotify semua orang gitu? Bener banget. Dan gue memaksa semua orang ikutin Spotify gue juga. Oke. Gue belum follow lu padahal nih. Kenapa? Gue belum follow lu loh. Gue kayak sedih banget. Baru tahu lu punya. Oke. Berarti kalau Adele tuh kurang lebih dia kayak lebih banyak me time-nya, lebih banyak nonton film, lebih banyak dengerin musik gitu ya, Del ya? Bisa dibilang gitu ya? Oke. Kalau Damar gimana nih, Damar? Kalau gua biasanya, suara gua ada nggak? Ada kan? Ada banget. Ada. Kalau gue biasanya bangunnya biasanya udah siang, jam 11. Akhirnya gitu ya? Iya, udah kan udah nggak ada apa-apa juga. Terus karena ya masih persiapan ini kan, kuliah UTBK kan, diundur juga kan UTBK-nya. Iya. Nah jadinya tetap masih ada intent tapi ya sama online gitu-gitu. Terus ya masih sama sih jamnya dari jam 2 sampai jam setengah 6, jadi tetap harus ngikutin gitu kan. Tapi biasanya kalau bangun gitu biasanya gue sempetin olahraga dulu gitu-gitulah, kena matahari dikit ya. Kalau di rumah mulu kan idaman. Kering juga kan, harus kena matahari. Nah, habis itu ya udah intent, udah sore juga. Ya paling nonton, dengerin musik, main musik gitu-gitu. Tidur. Berarti bisa dibilang kesehariannya lumayan padat juga ya jatuhnya. Semua kesempatan, sempat olahraga, sempat nonton. Iya. It's the best deh kalau orang ini. Nah, terus berarti pertanyaan berikutnya. Apa sih yang berubah kehidupan sehari-hari lu dari kalau pas sekolah gimana? Maksudnya kalau nggak ada corona ini nih, hari ini lu ngapain? Bayangin deh. Kalau nggak ada corona, berarti masih ke sekolah ya. Paling ya ini ya kalau gue sama Adele masih nyiapin graduation ya, Del. Bener banget, ya ampun. Masih... Aduh, sedih deh kalau ngomongin graduation. Waduh, graduation apa kabar? Iya, makanya. Paling ya gitu, bangunnya masih ya tergantung kan, nggak pagi-pagi amat kayak nggak sekolah gitu kan, beda. Saya paling masih nyiapin graduation, ke sekolah bolak-balik. Ya gitu deh. Ya, sangat menarik ya. Nah terus berarti kalau lu bayangin hari ini lu masih sekolah gitu dan ternyata enggak kan, lu mesti di rumah aja gitu kan. Nah terus dari di rumah aja ini, lu ngeliat SMA tuh gimana sekarang? Ngerti nggak? Kayak gitu deh. Ya paling ini sih ya, yang paling kerasa tuh harusnya, yang paling kerasa banget sekarang tuh kalau gua harusnya kayak waktu-waktu SMA tuh kan paling bentar ya, kelas 3 terutama ya kan. Kayak awal-awal tuh udah tinggal ujian-ujian segala macem gitu-gitu kan. Terus ya harusnya waktu-waktu ini tuh waktu-waktu terakhir gitu nggak sih, kayak ini tuh udah paling terakhir lah harusnya gitu. Tapi kok ya ada musibah ini gitu. Kemarin gue ngobrol sama sama Nayaka, sama Marius, sama Nara ya, kita dapat kesimpulan kayak gini men. Kita tuh di masa yang sangat aneh gitu loh. Si Nara tuh contohnya, dia tuh bener-bener selama masa kelas 3-nya dia bilang, gue selama SMA ini gue pengen ambis dulu deh, gue pengen pengen pulang langsung pulang, pengen pokoknya masa SMA gue, masa seneng-seneng SMA gue taruh nanti deh, pokoknya gue belajar dulu, gue dapet kuliah dulu, kita happy belakangan. Taunya kita nggak bisa happy di belakang kalau gini caranya kan. Setuju sih. Kalau gue ngeliatnya masa SMA di yang ditutup dengan corona tuh ibarat lo pacaran tuh udah asik banget, abis itu nggak ada endingnya, kayak tiba-tiba bubar gitu loh, kayak selesai. Jadi gantung gitu kan. Tiba-tiba langsung kayak oke, kita berhenti di sini, dadah. Jadi
Kayak lu kayak digantung, tapi lu digantung sama corona gitu sekarang. Anjing. Yaudah, kalau gitu gue tanya lagi dong dari Adel dulu sekarang. Sekarang ceritain best moment lu sama worst moment lu di SMA. Wah, best moment gue, best moment banyak sih jujur. Kayak kalau orang bilang masa SMA masa paling enak, itu emang kayaknya gue setuju deh. Soalnya emang bener-bener itu masa belajar banyak banget hal dan maksudnya tolol-tolol yang paling tolol tuh juga di SMA. Tapi kayaknya best moment gue selama gue jadi ketua senat sih. Anjay. Itu setahun yang gak akan bisa dilupain kalau menurut gue ya. Jadi kayak itu apa the whole thing selama lo jadi ketua itu best moment yang nggak ada best Iya. moment sendiri benar-benar momen nggak ada tuh. Semua sama berkesannya gitu. Enggak juga sih. Kalau tunggu, lebih gampang mikirin yang worst moment. Worst moment adalah kayaknya menjelang persiapan Gonses, maaf banget, tapi kayak gitu. Ini Damar setuju, tapi kayak pas itu Bongkar. Ini kayak mau diceritain apa jangan nih? iya, kayak gue pengen ngomong tapi harus menyebutkan nama, nggak mungkin kan gitu. Waduh, Jangan dong. Kita nggak berniat buat drama, cuman kalau pengen ada drama seru juga, enggak lah. Kan mungkin bisa viral, enggak sih, tapi menurut gue bukan worst moment sih, tapi itu momen yang paling kalau diinget-inget bikin emosi aja gitu. Oh iya. I see. Dam, lu gimana Dam? Lu Kalau setuju sama Adel? Kalau gua dari words-nya ya, Uh-uh. berarti ada ketambahan nih kalau kayak gini. Waduh. Ya, words-nya kayak gini, keadaan kayak gini harusnya bisa sama teman-teman. Itu kan, berarti ketambahan satu. Terus ya selebihnya sama sih. Gonzales tuh udah liar juga tuh, chaos kan, lumayan. Capek sih, capeknya doang. Tapi selama jadi wakil ketua senat enggak sih ya. Paling base-nya ya sama jadi wakil ketua senat. Baru kerasanya ya pas jadi wakil ketua senat. Oh, baru kerasa best pas lu jadi ketua wakil ketua senat gitu. Iya. Kalau gitu ya, bestnya pas kalian dengan jabatan, worstnya ya ini corona sama Gonspes ya, gak usah diceritain lah. Cuman ceritain dikit dong, apa tuh soal senat, pas lu di senat itu yang paling nguras mental lu tuh apa, kayak pas selama lu jadi senat nih, yang paling bikin capek secara fisik dan mental tuh apa sih? Gue boleh request nggak Damar dulu yang jawab? Waduh, boleh. Boleh. Kayaknya kenapa nih? Aduh gimana nih? Ya udah pelan-pelan dari awal ya. Pertama, kalau mental sih paling kalau lagi ini ya. Ini nggak apa-apa kan? Kayak ya udah asal sebut aja gitu. Iya. Sans. Ya paling kayaknya. maksudnya kalau lagi ketemu sama pihak sekolah gitu ya pasti itu nguras mental banget tuh. Ya, cara ngelobinya gimana? Kayak contohnya mau ada di Gonzales dia contohnya dia banyak banget tuh harus ngelobi segala macam ke sekolah gitu-gitu kan supaya sekolahnya setuju gitu kan, atau kayak acara-acara senat sendiri, acara-acara internal kayak misalnya Gons League gitu-gitu ya, dimana kayak anak-anak maunya segala macem terus sekolah kayaknya nggak ngebolehin nih gitu kan. Nah di sini kayak peran senat juga main, nguras mentalnya di situ. Ya terus selebihnya Adel nih ya, ada lagi gue ya. Lempar ke saya. Nguras mental tuh yang Damar bilang tadi tuh benar. Jujur kayak ya ampun, itu menguras mental yang pertama. Kalau gue nambahin yang nguras mental kedua tuh ngomong sama teman-temannya. Jadi meskipun jujur gue suka angkatan 31, gue merasa angkatan 31 tuh angkatan yang sangat sportif. Tapi tetap ada masa di mana ketika kita berusaha nyampein sesuatu dan angkatan tuh nggak ngerti atau belum ngerti lah. Jadi kalian tuh belum melihat kenapa kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kalian masih kayak kenapa kayak gini, kenapa nggak kayak gini? Sana tuh nggak kerja ya, sana tuh kerjanya sebenarnya sana tuh cuma main-main doang ya di dalam ruangan gitu. Padahal kayak tahu kerjaan lo akan diam gitu, tapi karena lo nggak tahu jadi lo nggak diam. Tapi kadang juga gini nggak sih Del, kayak sebenarnya keputusan sekolah tuh dilihat sama anak-anak kadang-kadang kayak terlalu buruk atau terlalu jelek gitu ya, nggak enak gitu nggak sih? Cuma karena
maksudnya kan kita yang ngobrol gitu kan, kita yang kayak ngelihat pertimbangan-pertimbangan sekolah pasti kan. Tapi kayak sebenarnya ada benernya juga kadang gitu. Jadi kayak kita mau ngejelasin ke anak-anak tuh juga bingung gitu. Nah itu sih, itu paling nguras mental tuh. Kalau ketemu anak-anak, ngejelasin ke anak-anak itu juga nguras mental tuh. Iya. Ya, Kayak harus ngejelasin kayak gimana gitu, itu bingung banget tuh. ini gue jelasin dikit ya, mungkin pendengar kita nggak semuanya anak Guns dan nggak Iya, semuanya benar. tahu senat itu tuh apa sih sebenarnya. Jadi Iya. senat itu tuh kayak, kalau bisa dibilang nggak sih senat itu kayak OSIS kalau di SMA lain, bisa dibilang gitu nggak? Ya, Apa menurut lu kurang Ya. tepat? Bisa sih. bisa sih. Nah, nih, jadi senat ini dia tuh jembatan antara siswa-siswa, orang-orang murid-murid di Gonzaga sama pihak sekolahnya, pihak moderatornya, pihak kepala sekolahnya, wakaseknya gitu-gitu kan. Ya. Nah, jadi senat ini adalah kayak kalian tuh yang tugasnya yang mengkomunikasikan, dan justru kalian bilang di situ susahnya gitu ya. Karena seringkali siswa dan sekolah itu bentrok gitu. Siswa punya pendapat A, sekolah punya pendapat B, dan masing-masing pendapat punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Iya. Dan kalian kayak di tengah-tengah ngeliat sebenarnya bener juga, cuman nggak bener juga, dan kalian berusaha imbangin itu gitu. Iya. Itu gue sendiri ngeliatnya harus apresiasi sih. Itu Job keren kalian banget tuh, sih emang. cuman kayak ya itu, cuman ya mungkin jadinya emang anak-anak banyak yang kayak nggak ngelihat kalian gara-gara kalian, berarti ya itulah masalah komunikasi susahnya ya. Iya. Ya, serba salah ya. Jadi nih, dari rintangan-rintangan yang kalian hadepin, prinsip apa sih yang kalian pegang? Kalau gue dikasih pertanyaan itu, yang pertama tuh keterbukaan menurut gue. Karena gue ngerasa gue kan sebelumnya nggak pernah di senat, beda sama Damar pernah jadi senat. Jadi ketika gue pertama kali dilantik, prinsip gue adalah apapun yang gue tahu dari guru atau dari sekolah itu gue harus kasih tahu sama satu senat. Itu nggak bisa, karena kalau cuma gue doang yang tahu atau Damar doang yang tahu, menurut gue itu nggak cukup gitu. Sebenarnya itu jadi ada sisi positifnya, yaitu orang-orang jadi lebih ngerasa lebih tahu, oh senat itu ngapain sih gitu dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi negatifnya kadang kita jadi terlalu fokus buat ngomongin satu masalah ini, terus kita jadi nggak ngurusin kayak acara-acara senat yang lain. Jadi kayak benar-benar terlalu terbuka itu juga nggak baik gitu loh, karena jadinya kalau udah terlalu terbuka kan mau nggak mau selanjutnya tuh terbuka lagi gitu, padahal nggak selalu semua informasi itu bisa dibuka gitu aja. Wow, menarik ya pernyataan lu tadi. Nggak semua informasi baiknya dibuka gitu. Berarti menurut lu setuju dengan konsep nggak harus terbuka semuanya. Ada informasi yang perlu dipilah-pilah buat ke publik gitu ya. Jadi kasarnya begitu. Ada yang misal, kalau gue contoh paling konkretnya ya, misalnya gue dapat informasi dari pihak A gitu, katakanlah pihak A ini salah satu dari pihak sekolah gitu. Mungkin gue akan kasih tahu 100% dari informasi itu ke Damar. Terus kayak 85% ke senat yang lain. Terus mungkin ke teman-teman kayak cuma 30% gitu. Jadi gue akan mengatur sesuai dengan seberapa, maksudnya gimana ya, seberapa penting informasi itu untuk Iya. Tapi kalau menurut gua ya, bener yang kata Adel, kan gue pernah ngerasain senat juga 2 tahun ya. Maksudnya kayak senat gitu per bidang punya kayak program-program kerja gitu kan. Dan sebenarnya emang itu penting juga. Cuma bener tadi kalau kata Adel, lebih mentingin kayak perintilan-perintilan, dan menurut gue tugas senat yang penting tuh kayak di situ nggak sih Del? Kayak itu kayak ngebangun hubungan antar guru dengan murid, guru dengan guru, pernah kan? Kayak ya bangun komunikasi deh kayak gitu. Makanya kayak masalah kecil aja sebenarnya ada gitu, daripada kita mikirin masalah-masalah yang gede gitu. Dan ternyata kayak masalah-masalah kecil aja tuh ada sebenarnya. Selama diomongin tuh kan sebenarnya ada aja yang bisa. Gue dari sini gue jadi ngebayangin itu sih, bener sih apa? Karena kalau 100% informasi langsung dikasih ke publik kayak bakal jadi chaos gitu kan, ya nggak sih? Di satu sisi juga bener sih, kayak keterbukaan tuh penting gara-gara kan biar ngerasain sama-sama kan yang pasti kan, kayak masa kita dep doang kayak gue sama Adel kan nggak mungkin. Pasti kayak semua senat 12 harus ngerti juga. Terus kalau misalnya tadi kalau misalnya ada anak-anak yang nanya atau
ada yang juga bingung gitu kan, kayak bisa sama-sama ngasih tahu gitu biar nggak bingung lah kayak senat yang lainnya gitu kan. Ya gitu. Karena soalnya kalau kita konek-konekin sama kondisi sekarang, apalagi sekarang gitu ya, maksudnya banyak dari kita gitu, banyak dari netizen, banyak dari orang di masyarakat sering ngerasa kayak, aduh pemerintah itu nggak terbuka banget sama kita, pemerintah itu kayak banyak nutupin dari kita, terus kayak ini mungkin agak kontroversial gue ngomong gini, cuman kalau kita ngomongin corona, data dari pemerintah itu data bohongan, yang mati lebih banyak dari itu, nggak mungkin sedikit itu gitu kan. Terus kayak jumlah positifnya pasti lebih banyak gitu. Dan ini menurut gue pribadi ya, ini mungkin boleh juga dibahas menurut kalian gimana. Cuman menurut gue pribadi, kita sebagai masyarakat awam, kita kan kasarnya bukan apa-apa kan, kita nggak punya power apa-apa, kita orang kecil. Kalau menurut gue ya kita nggak boleh terlalu naif juga, kita harus terima fakta bahwa pemerintah nutupin itu semua punya alasan, punya pertimbangan gitu. Iya pasti. Karena nggak semua orang punya kapabilitas untuk ngehandle kebenaran, ya nggak sih? Ya, betul sekali. Mungkin itu salah satu strateginya Jokowi kali ya, biar nggak chaos aja gitu nggak sih? Iya, agak kontroversial. Iya. Cuman ya sudah, Oke. nggak apa-apa. Gue sih ngeliatnya pasti ada alasan kenapa itu ditutupin. Tapi menurut gue menutupi informasi itu yang penting bukan dengan bohong. Karena ada bedanya antara kita nggak ngasih tahu dengan kita bohong, kita kasih informasi yang salah. Iya, Itu betul. kalau menurut gue nggak apa-apa kita nggak dikasih tahu semuanya, tapi kita jangan dibohongin sebagai masyarakat. Karena kalau kita dibohongin, kita sendiri juga jadi nggak tahu apa yang kita hadapi dan seberapa besar sebenarnya yang kita hadapin. Ya. Cuman boleh diperjelas lagi nggak, Del? Takutnya orang salah kaprah gitu kan dari Ini pernyataan lo tadi. Kontroversial nih takutnya. Gimana ya? Kalau gue ngeliatnya, Dam, bantuin dong, Dam. Masa Iya. ada doang? ya nih Dam, kita harus Kenapa? kerjasama seperti di Senat. Oh. Kalau gue ngeliatnya ya itu, jadi kayak banyak orang kan yang bilang kayak corona ini under reporting dan under testing. Mungkin benar gitu, karena ada banyak juga kemudian kan pihak-pihak yang mengeluarkan perhitungan-perhitungan sendiri yang katanya Jakarta tuh sebenarnya udah 7 ribu gitu. Menurut gue kalau emang benar udah sampai segitu dan emang tujuannya adalah kita bukan untuk menakuti ya, maksudnya beda kalau misalnya Jokowi tiba-tiba jadi sebenarnya yang mati udah banyak banget, mampus kalian semua gitu, itu beda. Bukan Kata-katanya juga salah, tapi harus disampaikan gimana caranya supaya masyarakat tuh tahu bahwa corona itu separah ini, dampaknya tuh sebesar ini, jadi kalian tuh jangan dablek jadi masyarakat gitu loh, kayak cara ngomongnya tuh harus, maksudnya cara penyampaiannya tuh harus bisa lebih efektif supaya kita bukan jadi takut, tapi kita jadi paham gitu. Dan itu justru susahnya gitu kan? Iya, di situ yang termasuk di Senat itu juga susahnya kayak gitu. Iya, kasarnya ngadepin orang-orang yang naif, Iya, kan? benar banget. Ya udah itu tantangan lah ya. Jadi makanya balik lagi menurut gue ini perlu balik ke masyarakatnya, harus cerdas, harus siap nerima. Makanya harus cerdik gitu. Pendidikan tuh penting lah, apa sih? Oke. Kita lanjut ya. Berarti itu udah mulai dalam ya tadi ya. Jadi tadi kalian semua udah bilang kan, wow, the best moment di SMA gue tuh adalah jadi ketua senat, wakil ketua senat gitu. Terus kayak berarti pengalaman kalian dalam senat itu sangat worth it gitu ya? Menurut gue iya sih. Ya menurut gue ya, meskipun ada sedikit juga sih, tapi ya sebagian besar worth it lah. Worth it. Nah sekarang bayangin seorang Damar dan seorang Adel, kalian masuk Gonzaga nih, kalian Gonzaga 31 kayak biasa, cuman kalian nggak terlibat dalam senat. Kalian bakal jadi Damar yang gimana dan lu bakal jadi Adel yang gimana? Coba di sharing. Berat dulu. Damar yang gimana ya? Ya. Maksud gue gimana tuh? Maksud gue gini, apa yang ngerubah lu di sini? Gitu. Ngerubah. Kalau lu nggak senat, kalau lu senat lu jadi kayak A, kalau lu nggak senat lu jadi kayak B. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Ya gimana ya?
menurut gue gini, kalau gue nggak jadi senat mungkin ya rasa perhatian gue, ini yang gue rasain ya, rasa perhatian gue adalah lebih biasa aja ke Gons. Gitu ya. Ngerti nggak? Iya. Saya juga ngerti perasaan ini ya nggak Del? Paham. Ya maksud gue kayak kalau misalnya gue sekarang jadi anak biasa, ya udah gue ngelihat sebatas kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakuin aja. Cuma kalau sekarang ini gue kan pernah ngalamin jadi senat ya. Nah kalau gue pernah ngerasain senat ini, jadi kayak tahu apa yang harus diubah atau apa yang harus diperbaiki lagi gitu ke depannya. Dan itu menurut gue masih banyak sih harusnya. Gitu ya. Masih banyak yang perlu diimprove. Iya, sampai sekarang bahkan kerasanya. Boleh di-sharing nggak? Apa nggak boleh? Gimana deh? Boleh sih. Ya, kayak apa yang perlu diimprove gitu mungkin kalau anak-anak senat Gons 32, 33, 34 denger ini gitu. Apa dari Adel deh ya. Adel, sokin Del. Maksudnya gimana tadi pertanyaannya? Apa yang bisa diimprove? Apa yang mau lu kedepannya? ujangkan buat angkatan senat berikutnya gitu Ya, yang anggapannya ujangan gitu. Gimana ya? Jangan kayak Hindia aja kita. Kalau gue ngeliatnya semakin kita tuh jadi orang tuh semakin kita jujur, itu musuh kita makin banyak. Oh shit. Dan itu gue ngerasa kayak maksudnya musuh ini bisa dalam banyak konteks, cuman kalau kalian ngerti gitu. Cuman kayak semakin lu jujur, semakin lu ngomong apa yang benar, biasanya orang yang gak suka itu makin banyak. Karena pada akhirnya setiap orang tuh punya kepentingannya masing-masing gitu. Gue setuju banget nih. Iya kan? Jadi yang penting itu adalah gimana angkatan-angkatan selanjutnya bisa tetap mempertahankan keberanian itu dan kejujuran itu, bahkan meskipun orang yang gak suka tuh semakin banyak. Kayak gimana yang ngomongnya? Misalnya mungkin sekarang terhadap senat itu ada stigma yang kayak ini tuh sebenarnya anak-anak yang pembangkang terhadap sekolah segala macam. Nah, tapi gimana caranya stigma itu dicoba dihapus, tapi bukan berarti kita jadi orang yang gak berani untuk berbicara apa yang benar. Gitu. Tapi paling kalau bilang ngerubah itu ya Del, paling yang terakhir ini nggak Del? Kita kasih tahu. Apa tuh? Apa nih? Ya intinya itu sebenarnya kayak kita ngeliatnya sih kayak semakin kesini Gonzaga maksudnya kayak soal pendidikan atau akademis itu mulai digalakan gitu ya. Nah tapi mungkin sebenarnya ini bukan masalah senat. Nah ini makanya gara-gara gue jadi senat gue tuh ngerti kayak apa yang harus ditekanin lagi. Contohnya nih misalnya kayak kita oke aja akademis dan nilai sekarang lagi digalakin dan lain-lain. Cuma kayak nilai-nilai ini kayak agak klise tapi kayak beneran nilai-nilai Yesuit yang harusnya ada, yang awalnya ditanamin itu makin juga digalakin. Dan ini harusnya kayak gimana ya? Senat ngebantu sekolah tapi yang ngegalakin gitu loh, yang ngasih tahu. Dan senat yang ngebantu gitu. Tapi dari sekolah pun juga misalnya dulu kayak gue ngerasa ya kelas 10 awal itu masih digalakin yang namanya eksamen dan lain-lain. Maksud gue tuh eksamen dengan niat sendiri gitu loh. Nah kayak gitu-gitu yang hal-hal kecil gitu loh yang harusnya dibangun gitu loh. Biar jadi masih ada gonsnya gitu loh. Masih ada tradisi-tradisinya gitu loh. Operasi semut gitu-gitu. Nah sekarang kan mungkin udah terlalu capek, udah terlalu penat. Jadinya yang kayak hal yang kayak gitu tuh udah males. Nah itu contohnya. Di nomor 2-kan gitu ya. Jadi kayak yang ngebedain Gons dengan sekolah lain tuh ya udah nggak ada jadinya, dan itu merembet ke hal yang lain, ke tradisi-tradisi kita yang udah ada gitu. Yes. Ya itu sih paling yang agak sedih sekarang harusnya ya. Ini kayak obrolan kita yang di pasar santai itu Dam ya, gue jadi inget. Oh iya ya Yul ya, benar. Betapa Gons itu, nah jadi kalau ngomongin Gons sendiri ya, gue jadi pengen ngomongin Gons. Gons, ya udahlah, nggak apa-apa lain kali lah. Harusnya gimana nih? Nggak ke Gons ya? Harusnya nggak ke Gons ya? Gimana? Harusnya alurnya nggak ke Gons ya? Nggak apa-apa. Cuman kayak gue takut merambat-rambat, akhirnya kita masuk ke daerah abu-abu yang seharusnya nggak kita bahas gitu loh. Oke.
Lain waktu. Nah, Ada. jadi oke, dengan begitu kita move on dari Gons ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan bahas step berikutnya, guys. Kuliah gitu. Wow. Jadi gue tanya atu-atu, Dam lu UTBK ya masih ya? Masih. Jadi target lu kuliah di mana? Apa? Lu kuliah apa? Amin sih masih di pikiran gua Bandung, ambil di Men. Bandung, ITB. ITB, jurusan? Jurusan FTMD, Mesin dan Dirgantara. Cadangan apa cadangan? Cadangannya swasta ada. Udah ada ya? Cuma lagi pengen fokus buat PTN dulu negeri. Boleh ceritain nggak kenapa lu pengen ITB mesin? ITB Mesin sebenarnya lebih khususnya ke Dirgantaranya ya. Kan ada tuh teknik Dirgantara. Nah, itu cuma ada di ITB. Nah, dulu tuh sebenarnya terobsesinya dari kecil kan. Maunya jadi pilot profesinya. Tapi nggak mendukung dengan ya dari mata udah pakai kacamata dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ya kalau di bagian pesawatnya kayak oke-oke aja sih. Dan lebih senang-senang aja kayak ngeliat model-model pesawat, ngerancang-ngerancang pesawat gitu. Jadi pilot cuman agak nggak pilot. Benar, ya masih di ranah pesawat gitu. Oke, sangat menarik. Kalau Adel gimana Adel? Kalau gue rencananya sekolah ke luar negeri, ke Belanda tepatnya. Jadi gue jadinya masuk ke University of Groningen. Oh, Londa. Apa lu jurusan apa jurusan? Jurusan yang B aja sih, gue ambil International Business. Oh, International Business. Kenapa? Sama lu nggak bakal B sih. Kenapa, Marius? Sama lu nggak bakal B sih, pasti disulap jadi kayak sesuatu yang magical. Oh, Anjay. gue nanti jadi sombong. Sebenarnya gue tuh awalnya nggak pengen ke bisnis. Gue tuh awalnya pengen kayak nanya Kak, gue pengen komunikasi. Karena sebenarnya gampang karena gue senang ngomong. Itu doang. Terus komunikasi. Tapi banyak berdebat sama orang tua karena orang tua banyak mikirnya kayak emang kalau ngomong doang bisa dapat duit gitu. Pertanyaannya klise sih. Terus akhirnya mulai beralih ke pekerjaan yang membutuhkan ngomong tapi dibayar gitu. Jadi sempat kepikiran marketing. Jadi marketing akhirnya ke bisnis. Ganteng. Jadi udah udah kebayang ya kayak prospeknya gimana nanti kalian berdua. Keren. Nah, terus nih, kalian kan bakal masuk ke komunitas baru kan? Si Adel di Belanda, University of apa tadi? Groningen. Di Groningen. Enggak, Groningen. Bacanya tuh kayak Groningen tapi G-nya jadi H. Oh, Groningen. Yeah. University of Groningen dan Damar insya Allah masuk ITB. Amin. Nah, gitu kan. Nah, jadi nih kalian tuh bakal masuk ke komunitas yang mungkin sangat berbeda, kita nggak tahu ya. Cuman kayak kalau Adel sendiri kan mesti pakai bahasa Belanda itu. Enggak. Cuman kayak sekarang kalau kalian pikir-pikir seberapa besar sih andil SMA nanti dalam lu kuliah gitu. Maksudnya nih, lu SMA kan 3 tahun kan pada kan. SMA lu 3 tahun itu bakal berdampak apa ke kuliah lu nanti gitu. Secara akademis dan secara non akademis yang telah dibangun di Gonzaga. Anjay. Siapa nih mau ngomong nih? Damar dulu. Mau? Kalau gua ya, paling dari cara bersosialisasi ke orang-orang, ketemu orang-orang tuh udah beda banget pasti. Udah belajar banyak juga di Gons. Dan ya kalau misalnya ngomongin soal kepanitiaan, maksudnya organisasi gitu-gitu, sebenarnya bisa kayak nanti di kuliah misalnya ada kesempatan-kesempatan yang sama, jadi juga lebih gimana ya, bisa ikut dan lebih belajar lagi gitu. Sebenarnya banyak sih. Pak, jadi kepanitiaan juga dalam arti Iya. Oh ya, boleh lah insya Allah. Kalau ada? Mungkin kalau dari SMA buat kuliah mungkin gue punyanya pengalaman yang gue belajar dari pengalaman yang gak terlalu enak sih. Kayak ini agak membuka sesuatu yang personal tapi yaudah kita buka aja. Tapi dari tadi kan kita ngomongin kayak senat dan SMA dan kayak
mungkin impresi yang didapatkan, jadi sana tuh asik dan segala macam, banyak yang bisa dipelajari. Itu gue setuju. Tapi salah satu yang gue ngerasa gue baru sadar gue belajar banget itu adalah ketika gue jadi senat dan ketika gue SMA di Gons, ada momen dimana gue terlalu kayak gue Gons gitu, sampai identitas gue itu adalah sekolah gue. Jadi ketika gue udah nggak lagi jadi ketua senat dan sekarang udah nggak lagi secara resmi jadi anak Gons, ada yang kayak terus gue ngapain ya gitu, karena gue merasa 3 tahun gue itu dibangun untuk kayak jadi pendiv, jadi mentor, itu maksudnya jadi kepanitiaan di Gonzaga, terus jadi senat. Jadi ketika gue memperkenalkan diri, orang mengenal gue sebagai Adel ketua senat gitu. Tapi gue nggak pernah benar-benar punya waktu, misalnya kayak Raul senang fotografi gitu kan. Gue nggak pernah punya kesempatan selama 3 tahun gue SMA untuk mengembangkan apa yang gue suka di suatu kepanitiaan yang gue ikutin. Dan itu gue sebenarnya. Jadi kayak kalau gue lihat Nara bisa bikin lagu, Raul pengen kayak gitu, tapi kesibukan gue membuat gue nggak bisa gitu. Jadi mungkin dari situ gue merasa ketika nanti gue kuliah, gue nggak mau tempat gue belajar itu jadi identitas gue yang paling penting gitu. Tapi gue juga ingat kayak passion gue apa, supaya gue nggak cuman kayak gue sekolah di Belanda, tapi kayak apa yang bisa gue lakukan di Belanda gitu. Tapi kalau ada kesempatan kayak gitu, gimana Del? Masih mau atau enggak? Kayak gimana? Ya sama. Ya. Nanti jadi organisasi apa gitu di sana? Maksimal sih pasti, tapi gue akan ingat, gue akan ingat kapan untuk ngerem gitu. Jadi iya sih benar. Gue kayak gas banget, kacau. Orientasinya bukan lagi sekolahnya gitu, bukan lagi gue anak Gonzaga tapi gue Adel, kasarnya gitu gitu ya. Ya menarik sih, menarik. Karena ya mungkin ya, kalau menurut lu gitu nggak sih di SMA kita kayak ada orang-orang yang gue Gons, cuman gue nggak tahu gue siapa. Gitu ada nggak ya? Iya. Ada. Ya, cuman ya udahlah itu. Kalau gue malah rasanya banyak anak yang ketika sebelum masuk Gons, mereka tahu mereka siapa. Terus begitu mereka masuk Gons, mereka punya kayak, ada kepanitiaan yang lo perlu ikutin, ada kegiatan akademis yang sangat memberatkan. Jadi lama-lama lo lupa sebenarnya apa sih yang gue suka lakuin. Karena yang lo lakuin sebenarnya nggak ada yang lo suka gitu. Ya nggak sih? Gue ngerasa. Ada. Gue setuju sih. Lu jadi kehilangan passion lu di Gons, lu kayak, gue mau ngapain ya sebenarnya di sekolah ini gitu. Gue gitu sih. Ya kan, makanya gue sebenarnya senang kalau ada yang kayak kayak SFF gitu-gitu yang maksudnya bisa menyalurkan passion anak-anak tentang sesuatu yang mungkin mereka nggak terima sehari-hari di sekolah. Ya, dan menurut gue personally ya justru seharusnya Gonzaga sebagai sekolah yang nggak melulu akademis katanya, justru harusnya jobnya sebagai sekolah yang nilai plusnya dibanding sekolah lain justru itu bisa mengembangkan lu secara non akademis juga gitu kan. Sebenarnya Gons tuh bagus tau, kayak punya apa ya, ruang-ruang ya itu tadi buat anak-anak itu ya. Dan itu malah sekarang kelihatan muncul bibit-bibit kayak ya musisi-musisi gitu kan dari Gons. Iya. Nah, itu makin, sebenarnya. menurut gue makin jadi nih tahun-tahun ini kayak iya, banyak nggak sih? Banyak banget. Kayak lulus nggak sih? Kayak makin ada gitu. Oke deh kalau begitu. Jadi kan udah siap kuliah kalian? Sekarang ya harus siap sih. Lu berangkat kapan Del? Berarti belum tahu ya? Harusnya September, tapi masih mengikuti perkembangan corona ini. September tahun ini harusnya? Iya. Gece banget. Betul dong. Harus biar cepat lulus terus cepat kerja. Menjadi budak korporat. Iyalah ya. Corona semua diem. Terus kalau UTBK tuh gimana sih? Gue nggak ngikutin lagi. Kalau UTBK ya ini sih terakhir keputusannya masih ya UTBK biasa, ngumpul gitu mungkin ya, yang ngumpul di suatu tempat. Tanggal berapa naik? 22 ya naik. Tanggal pokoknya akhir Juli ya. Juli. 5 Juli. Iya, 5 Juli. Iya, 5 Juli. Itu kalau corona udah selesai ya. Udah, nggak tahu juga ini ngeliat perkembangan. Terus kayak apa namanya? Lu katanya udah nggak belajar fisika, biologi, kimia lagi ya? Itu gimana sih? Gue nggak ngerti deh TPS. Yang buat UTBK-nya. Tadinya UTBK itu kan kalau yang IPA belajar
tesnya juga ada itu kan, biologi, fisika, dan ada yang TPS, skolastiknya. Kalau TPS tuh IPA IPS dapet. Skolastik tuh gimana Kayak bahasa Indonesia, kayak tes IQ sih sebenarnya jatuhnya, hampir kayak tes IQ-nya gitu. Nah, tapi nggak tahu kemarin keputusannya gara-gara ya karena corona ini, yang TKA-nya yang buat IPA sama IPS-nya dihilangin, jadi cuma yang skolastiknya aja. Menurut lu itu filternya bagus kan? Maksudnya kayak selama ini kan kemampuan anak diukur dengan tes-tes TKA itu kan? Bener, sampai sekarang sebenarnya gue nggak ngerti loh, kayak ngebedain misalnya ya, anak ini jago di fisika dan emang minat ke teknik. Terus satu lagi misalnya ada anak yang suka biologi emang masuk kedokteran gitu. Cuma sekarang nilainya semua rata kan, pakai TPS semua. Gitu. Iya. Jadi agak bingung gue sekarang. Tolak ukurnya apa gitu kan, Iya. ini anak layak masuk itu atau enggak? Serem sih sebenarnya jadinya. Cuman ya gue sih ngeliatnya ini plus minus lah ya. Kadang-kadang kita melulu terlalu ngelihat nilai fisika biologi tanpa ya udahlah nggak tahu lah. Oke. Iya. Jadi udah ya, udah siap Udah. kuliah ya kalian ya. Udah. Amin. Semoga di kuliah nanti semuanya sukses. Yo. Amin. Oke, jadi kayaknya udah gitu aja ya. Rafael Marius, hello, Nayaka. Udah kah? Halo. Eh, Menurut gue udah sih. Menurut lu udah nih. Jadi kita Iya. tutup nih. Tutup dengan doa apa enggak nih? Podcastnya kita akhiri di sini teman-teman. BTW nih podcastnya di-share atau gimana nih? Di-publish gitu atau gimana? Dipublish di YouTube cuy. Oh di YouTube? Nggak di Spotify juga? Nanti menyusul. Untuk Oke. Spotify kita masih teknisnya masih nggak ngerti. Jadi kita nyusul mungkin. Oke. Nah, ganteng banget nih kalian berdua malam ini nih. Gue suka ya. Thank you ya guys ya. Ya, Thank you ya. sama. Ya. Makasih juga. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Gi, keluar. Oke, Nggak- ini keluar nih. Oh, lu nggak? Lu ya udah. YouTube-nya namanya apa, Ul? Recording. Stop recording dulu. Weh, Raul. Oh ya, gue stop dulu ya.